Halo semuanya, kita jumpa lagi tentunya dengan channel Informatika. Kita hari ini akan belajar tentang perangkat keras komputer atau juga bisa disebut dengan hardware. Ya, komputer merupakan sekumpulan peralatan elektronik yang saling berkaitan. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang perangkat keras, yaitu hardware. Di dalam perangkat keras ini ada atau terdiri dari peralatan-peralatan dengan fungsi tertentu. Ada 3, yaitu peralatan masukan, peralatan proses, dan yang terakhir adalah peralatan keluaran. Oke, kalau kita lihat dari virtual desktop ini, Pak Markus memberikan simulasinya. Kalau kita lihat dari perangkat komputer ini yang tergolong peralatan masukan adalah 2, yaitu yang pertama adalah mouse, ini termasuk peralatan masukan, dan yang kedua yaitu keyboard. Lalu yang termasuk atau kategori peralatan proses yaitu adalah CPU. Nah, di dalam CPU ini ada beberapa peralatan atau perangkat. Nanti kita bisa lihat apa saja sih perangkat yang ada di dalam CPU ini. Lalu yang terakhir adalah peralatan output atau peralatan keluaran, output device. Ini adalah monitor. Ini tentunya anak-anak semua tidak asing dengan gambar atau perangkat komputer ini karena sering dipakai. Ini terlihat rapi ya, tetapi kita juga perlu mengidentifikasi bagaimana cara pemasangan atau mungkin ada trouble kita melepas kabel dan sebagainya. Mari kita melihat kabel atau port yang atau cara pemasangannya atau bagaimana sih pemasangan kabel itu. Yuk kita lihat dulu. Oke, kita lihat dari posisi belakang. Ternyata banyak sekali kabel ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi harus paham tentunya ya. Kalau kita sering menggunakan komputer, tentunya kita harus tahu atau bisa mengidentifikasi perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Contohnya ini kita akan mengidentifikasi kabel yang tertancap pada CPU. Nah, yang paling atas ini adalah kabel power. Kabel power ini memberikan daya listrik kepada semua komponen yang ada dalam CPU. Lalu di bawah ini ada peralatan masukan tadi, apa? Ada keyboard dan mouse. Nah, kalau ingin jelasnya lagi, keyboard seperti ini, mouse seperti ini, lalu portnya warnanya hijau. Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang menggunakan port USB. Ini juga masih ada, tetapi sekarang yang keluar banyak yang menggunakan USB. Lalu untuk keyboard seperti ini tentunya juga pernah atau sering menggunakan. Ini warnanya adalah portnya adalah ungu. Lalu di bawah ini ada yang namanya port USB atau kabel USB. Ini kabel USB ini adalah sebagai peralatan tambahan. Apa saja? Contohnya ada printer, ada scanner, lalu mungkin ada power dari speaker, bisa jadi juga. Lalu di bawah port USB ini ada kabel monitor. Kabel monitor ini akan menampilkan atau sebagai sarana
penghubung antara CPU dengan monitor. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya Ethernet. Kabel Ethernet itu seperti ini sebagai sharing data bisa, share data bisa, atau untuk penghubung ke internet jika ada modem lalu disambungkan lewat modem, disambungkan lewat komputer. Nah seperti ini yang namanya kabel Ethernet atau Ethernet kabel. Tidak hanya warna biru, ada abu-abu dan biru. Di sini ada 8 kabel dalam kabel UTP. Ada warna-warni. Ini kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, ini setidaknya kita tahu tentang Ethernet kabel. Lalu di bawah Ethernet kabel ada yang namanya wireless antenna. Ini sama juga sebagai penangkap sinyal, bisa data internet atau bisa data untuk file-file yang dikirimkan, di share. Ini hampir sama fungsinya, tapi kalau ini menggunakan kabel, kalau wireless ini menggunakan sinyal wireless, jadi menggunakan sinyal. Oke, kita sudah tahu semua tentang kabel-kabel ini, bagaimana cara pemasangannya dan sebagainya. Ini tentunya sudah ada nok-noknya yang harus dipasang sesuai, jadi tidak asal saja. Oke, setelah kita tahu kabel-kabel ini terpasang, lalu kita harus tahu juga di dalam CPU ini ada apa saja. Kita lihat sekarang di atas sendiri, kita ketika mau membuka komputer, pertama kali yang harus dilepas adalah kabel power dulu. Karena apa? Ini adalah sumber listriknya. Takutnya kita terkena setrum, bisa fatal kalau kita kesetrumnya. Ini kita buka dulu atau kita lepas dulu kabel powernya. Nah, kalau sudah kabel power ini terlepas, anak-anak semua bisa melepas dari kabel-kabel ini. Dari mana ya? Boleh bebas atau diurutkan juga boleh, bisa. Kita dari atas, kita lepas satu persatu, dari mouse, lalu kabel keyboard, lalu USB port, lalu kabel monitor kita lepas. Ini jangan lupa ada pengaitnya, motherboardnya harus dilepas. Lalu ada Ethernet kita lepas. Lalu kita belajar adalah kabel atau wireless antenna. Nah, setelah terlepas semua ini, kita baru akan membuka casing. Nah, di dalam casing ini, CPU ini adalah peralatan proses. Apa saja di dalamnya? Tentunya harus tahu apa sih yang dibutuhkan atau yang ada di dalam CPU. Mari kita lihat, kita buka casingnya dulu. Ini ada baut pengaitnya ya. Kita lepas dulu pengaitnya. Oke, ketika sudah bautnya dilepas, kita buka casingnya dulu, kita lihat. Nah, di dalamnya ini seperti ini anak-anak. Ada perangkat-perangkat pendukung. Ini yang harus diketahui ya. Nah, di dalam box ini atau casing ini ada yang namanya motherboard. Nah, motherboard, kita lihat motherboard itu seperti apa ya. Kita lihat motherboard. Oke, ini ada motherboard. Di pertemuan di sekolahan kita sudah membahas tentang ini, tapi kita ulang lagi supaya anak-anak memahami. Nah, di sini ada perangkat yang ada di dalam perangkat kelas yang ada di dalam CPU. Nah, di sini ada warna hijau tipis seperti ini ya. Panjang tipis, ini tipis seperti ini yang namanya RAM. Ini disebut dengan RAM. Nanti keterangannya di video selanjutnya ya. Kita melihat dulu apa yang ada di dalam komputer. Ini adalah RAM. Lalu di sini ada yang namanya kipas, ini namanya heatsink. Heatsink seperti ini. Ini sebagai pendingin prosesor. Kita buka coba.
PC-nya. Sudah. Nah, di bawah ini yang namanya CPU atau prosesor, atau juga bisa disebut dengan otaknya komputer. Seperti ini anak-anak. Nah, wujudnya prosesor itu ada CPU kontak ini sebagai penghubung konektornya ke motherboard. Ini banyak sekali yang harus terkoneksi. Jangan sampai ketika pemasangannya bengkong atau putus, nanti ada berefek. Oke, ini berkaitan dengan perangkat keras komputer, yaitu tentang proses. Oke, kita sampai di sini dulu. Untuk keterangan selanjutnya atau materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Jadi kita belajar pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa agar kita memahami perangkat yang ada di dalam komputer. Hari ini atau di pertemuan ini kita membahas tentang perangkat keras, yaitu terdiri dari input, proses, dan output. Kita sudah melihat semua. Untuk keterangan lebih lanjutnya kita atau Pak Markus sampaikan di video berikutnya. Oke, selamat belajar. Bisa didengarkan, lalu bisa dipraktekkan juga agar anak-anak bisa memahami atau dapat mengidentifikasi perangkat keras komputer. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati anak-anak semua.